Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan datang kepada Tuhan di dalam saat yang teduh ini untuk merenungkan akan firman-Nya. Kita akan membukanya dengan doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu, untuk membekali hidup kami, dan sekaligus juga memperbarui hidup kami, supaya hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Maka ya Tuhan, sekarang bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima dengan penuh sukacita akan sabda-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada saat ini akan terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Saudara yang saya kasihi, kita tentu mengenal apa yang namanya monumen. Monumen itu biasanya berupa bangunan, entah itu satu tugu atau rumah, ya. Dan entah itu tugu atau tempat tertentu atau rumah tertentu, itu memiliki kaitan dengan peristiwa yang penting di masa yang lalu, punya nilai-nilai sejarah karena sebuah peristiwa. Dan supaya generasi-generasi selanjutnya mengenal dan dapat mengenang peristiwa di masa lalu yang demikian penting itu, yang dihadirkan atau diabadikan melalui monumen itu. Tetapi saudara yang saya kasihi, fungsi monumen tidak hanya sekedar untuk mengingatkan sebuah peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, melainkan juga nilai-nilai yang terkandung dari peristiwa itu. Misalnya nilai-nilai tentang kegigihan, tentang kejujuran, tentang perjuangan, tentang pengorbanan tanpa pamrih. Itu terkandung di dalam peristiwa yang kemudian diabadikan di dalam monumen itu. Jadi monumen itu penting, bermanfaat, karena generasi-generasi yang terkemudian tentu tidak pernah mengalami peristiwa itu, dan mungkin juga sebelumnya tidak tahu tentang peristiwa itu, tapi dengan melihat monumen itu mereka belajar, mereka mengenal peristiwa-peristiwa penting, dan sekaligus juga terinspirasi oleh nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, Yosua akan segera mengakhiri hidupnya. Waktunya sudah dekat. Dan ia kemudian mengumpulkan umat Israel. Dan dalam peristiwa itu, Yosua kembali meneguhkan perjanjian yang pernah dibuat antara Allah dengan nenek moyang Israel, dan sekarang diteguhkan kembali bersama dengan umat Israel yang telah memasuki tanah perjanjian. Dalam peristiwa itu pula, umat kemudian mengungkapkan tekad, komitmen untuk setia beribadah kepada Tuhan. Nah, setelah itu kemudian Yosua mengambil sebuah batu besar, mendirikan batu itu, dan menjadikan batu itu sebagai sebuah monumen dengan kata-kata yang ia ucapkan bahwa batu ini akan menjadi saksi, ya, yang akan menjadi monumen supaya anak cucu umat Israel ini tahu apa yang pernah terjadi, apa yang pernah dialami oleh nenek moyang mereka, tapi sekaligus juga belajar bahwa nenek moyang mereka pernah mengikrarkan suatu tekad untuk setia beribadah kepada Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga mengenal
yang namanya monumen kehidupan atau monumen yang hidup. Siapakah monumen yang hidup? Tentunya diharapkan adalah kita. Karena suatu saat setiap kita juga akan mengakhiri kehidupan kita. Lalu, apakah kehidupan kita menjadi monumen yang akan dikenang oleh anak dan cucu kita, oleh keturunan kita? Monumen apa yang kita tinggalkan buat mereka? Tentu saja yang dikehendaki oleh Allah supaya hidup kita ini menjadi monumen yang hidup, yang menunjukkan atau yang menyatakan kesetiaan kita beribadah kepada Allah, kesetiaan kita di dalam mentaati setiap perintah Allah. Itu akan menjadi nilai-nilai yang akan dikenang oleh anak dan cucu kita. Alkitab firman Tuhan menggarisbawahi bahwa orang yang setia beribadah kepada Tuhan, setia di dalam mentaati perintah Tuhan, hidupnya akan senantiasa terpelihara. Di dalam gelombang, di dalam kesulitan, di dalam menghadapi tantangan, Tuhan tidak pernah tinggal diam, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang setia kepadanya. Maka biarlah perjalanan hidup kita itu menjadi monumen hidup bagi anak cucu kita. Kiranya itu menjadi tekad kita semua. Selagi kesempatan hidup itu masih diberikan Tuhan kepada kita, mari kita nyatakan kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan, ketaatan kita di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya di sepanjang hidup kami ini, kami boleh senantiasa setia beribadah kepada Tuhan, senantiasa taat di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi monumen yang akan dikenang oleh keturunan kami, oleh anak-anak maupun cucu-cucu kami, dan mereka boleh melihat nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan kami, yaitu kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, tetapi juga bukti nyata betapa kesetiaan dan ketaatan kepadamu tidak pernah sia-sia, karena Engkau senantiasa memeliharakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.